Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Novalina MM selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Abu Bakar Al-Mahdali SMSI selaku coach. Yang saya hormati Bapak Hamarudin SKM MAP selaku mentor dari Ibu Nurjana SKM. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala karena siang ini kita dapat berkumpul di dalam ruang ujian ini dalam kegiatan seminar akhir aktualisasi dari Ibu Nurjana. Selanjutnya, demi mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Bapak Coach untuk memimpin jalannya ujian. Silakan, Pak Abu. Terima kasih, Pak Host. Siap. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji Bu Novalina, Kepala BPSDM Hulu Tengah. Yang saya hormati Pak Hamarudin, ya, mentor dari Nurjana yang saya banggakan, peserta yang akan sebentar lagi menyampaikan laporan aktualisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah akan berada di penghujung peserta ke-9 atas nama Nurjana SKM yang akan menyampaikan laporan aktualisasinya berjudul penguatan surveillance tuberkulosis melalui pemanfaatan sistem informasi geografis di Puskesmas Kamonji, Palu. Nah, silakan Saudara Nurjana gunakan waktu sesingkat-singkatnya dengan cara strategi, sampaikanlah review latar belakang isu gagasan secara singkat, kemudian masuk kepada kegiatan-kegiatan dan tahapan kegiatan, kemudian lanjut dengan kesimpulan poin-poin dan rencana tindak lanjut. Khusus pada penjelasan kegiatan inti yang dipilih, itu juga diberi kemudahan lagi untuk menjelaskan satu tahapan saja. Jadi kalau misalnya ada 4 tahapan dipersiapkan pada saat kegiatan inti, cukup satu tahapan saja yang diulas terkaitan anekanya agar supaya lebih efisien. Ya, saya kira demikian. Nurjana, silakan. Ya, mohon izin share screen Bapak dan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Novalina MM selaku penguji, Bapak Abu Bakar Al-Madali SEMSI selaku coach, dan Bapak Hamarudin SKM MAP selaku mentor. Perkenalkan, saya Nurjana, bertugas sebagai epidemiolog kesehatan di Puskesmas Kamonji. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya akan mohon maaf Bapak, tadi keluar dari Zoom meeting. Mohon maaf, kenapa saya termasuk dalam ruang ujian? Astaga. Ya jangan tidak lulus karena berdana, masuk ulang. Maklumlah situasi banyak online gitulah. Ya, saya kira sudah lengkap lagi nih. Silakan. Baik, saya lanjutkan kembali. Sekedar untuk merefresh sedikit bahwa untuk pelaksanaan aktualisasi saya ini didasari oleh satu isu yang diangkat yang kemarin menjadi prioritas utama, yaitu peningkatan kasus tuberkulosis di Puskesmas Kamonji.
pemecahan masalah, yaitu penguatan surveillance tuberkulosis melalui pemanfaatan sistem informasi geografis. Gagasan ini selanjutnya kami jabarkan dalam 4 kegiatan utama dan 11 tahapan kegiatan. Adapun keterkaitan dengan misi pemerintah Kota Palu, kegiatan ini berkaitan dengan misi yang ketiga dan keempat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas masukan dan saran dari Ibu Penguji yang disampaikan beberapa waktu lalu terkait bagaimana saya harus menginternalisasi dengan baik penerapan dari nilai dasar ASN selama masa habituasi saya, sehingga ini sudah saya tindak lanjuti sehingga bisa menghasilkan sebuah aktualisasi atau karya yang terbaik dan bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya di wilayah kerja saya yaitu Puskesmas Kamunji. Baiklah, kita masuk pada tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu pengambilan titik koordinat terhadap rumah kasus TBC, Pustu, Puskesmas, dan Posyandu. Kegiatan ini saya laksanakan sejak tanggal 29 sampai 29 Juni sampai dengan 5 Juli 2021. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait rencana kegiatan, yang kedua melakukan koordinasi dengan pemegang program TBC, yang ketiga melakukan koordinasi dengan pemegang program UKBM, dan yang keempat adalah turun lapangan untuk pengambilan titik koordinat. Berikut adalah bukti fisik dari masing-masing tahapan kegiatan. Untuk kegiatan kedua yaitu melakukan kunjungan ke rumah pasien TBC dan mengidentifikasi kontak erat. Kegiatan ini saya laksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 12 Juli 2021. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama melakukan kunjungan ke rumah pasien TBC dan mengidentifikasi kontak erat, dan yang kedua adalah menginput data penderita TBC dan kontak erat di aplikasi SITB atau Sistem Informasi Tuberkulosis. Berikut adalah bukti fisik dari pelaksanaan masing-masing tahapan. Untuk tahapan yang ketiga atau merupakan kegiatan inti dari kegiatan aktualisasi ini yaitu pengolahan, analisis, dan interpretasi data TBC. Kegiatan ini saya laksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 19 Juli 2021. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama yaitu pengolahan dan analisis data titik koordinat dalam bentuk peta dengan menggunakan software Quantum GIS. Pada tahapan ini saya telah menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Yang pertama yaitu akuntabilitas, yang diwujudkan dengan adanya komitmen untuk bertanggung jawab menyelesaikan semua kegiatan yang telah direncanakan dengan hasil yang terbaik yang saya bisa. Kemudian juga di dalamnya ada nilai kejelasan target yang diwujudkan dengan adanya perencanaan yang jelas terhadap apa, kapan, dan bagaimana tahapan ini akan saya selesaikan. Di dalamnya juga saya telah menerapkan nilai dasar etika publik yaitu bersifat terbuka. Artinya di sini semua informasi yang saya tulis atau yang saya analisis di sini adalah betul-betul tidak ada yang saya tutup-tutupi. Ini semua berdasarkan dari data atau fakta yang ada di lapangan. Selain itu juga saya telah menerapkan nilai transparansi di sini, artinya bahwa pada tahapan ini tidak ada penyalahgunaan informasi yang saya lakukan, karena ini sangat erat kaitannya dengan data privasi dari pasien itu sendiri, karena sebagai kode etik itu semua harus dilindungi dan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Nah, penggunaan software Quantum GIS itu sendiri merupakan perwujudan dari penerapan nilai komitmen mutu dalam hal ini efisien, karena dengan menggunakan software ini pekerjaan saya untuk membuat suatu peta sebaran kasus itu bisa selesai lebih cepat dan tepat dan tidak ada pemborosan tenaga maupun sumber daya di dalamnya. Selain itu pembuatan proses analisis dan pengolahan data hingga menghasilkan sebuah peta itu juga merupakan nilai inovatif karena memang hal ini sama sekali belum pernah dilakukan sebelumnya, terutama pada kegiatan surveillance tuberkulosis, sehingga ada nilai inovatif di dalamnya. Kemudian pada tahapan kedua, yaitu pengolahan dan analisis data karakteristik pasien TBC dalam bentuk grafik. Adapun kegiatan ini memiliki keterkaitan dengan agenda ketiga, yaitu kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, dalam hal ini adalah manajemen ASN, karena di dalamnya mengandung nilai profesionalitas, bagaimana saya sebagai seorang epidemiolog bersikap profesional, artinya mampu menguasai berbagai software-software pendukung yang bisa menunjang pekerjaan saya sebagai seorang epidemiolog. Kemudian di dalamnya juga ada nilai tanggung jawab dan mampu bersikap jujur serta memberikan informasi yang benar sesuai dengan data yang di lapangan. Kegiatan ini juga merupakan kontribusi terhadap misi daerah, yaitu misi yang ketiga dan keempat, serta di dalamnya mengandung nilai organisasi yaitu efektif. Artinya semua kegiatan yang dilakukan harus didasarkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kemudian kita masuk
berikut ini adalah bukti fisik dari pelaksanaan masing-masing tahapan kegiatan. Selanjutnya pada kegiatan keempat atau yang terakhir yaitu diseminasi informasi kepada stakeholder terkait dalam bentuk buletin epidemiologi. Kegiatan ini saya laksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 28 Juli 2021. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama adalah menyusun desain buletin epidemiologi TBC, yang kedua melakukan konsultasi dengan mentor dan pemegang program TBC, dan yang ketiga mengirimkan soft file buletin epidemiologi ini kepada mentor untuk kemudian disebarluaskan kepada stakeholder terkait dalam hal ini lurah dan camat yang ada di wilayah kerja puskesmas kami. Berikut adalah bukti fisik dari masing-masing tahapan kegiatan. Untuk kesimpulan, ada beberapa poin. Yang pertama bahwa kegiatan aktualisasi ini telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan jadwal, yaitu pada tanggal 29 Juni sampai dengan 28 Juli 2021, dengan judul penguatan surveillance tuberkulosis melalui pemanfaatan sistem informasi geografis di Puskesmas Kamunji. Adapun manfaat dari kegiatan ini yang pertama adalah diperoleh informasi yang valid terkait dengan data pasien TBC dan kontak erat. Yang kedua adalah terjalinnya kerjasama dengan stakeholder terkait. Pada setiap tahapan juga kami telah melaksanakan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Sementara itu untuk nilai-nilai dasar ASN telah kami terapkan dalam pelaksanaan setiap tahapan kegiatan. Sebagai rencana tindak lanjut, ada beberapa kegiatan yang akan kami laksanakan pasca Laptop ini, antara lain menjalin koordinasi dengan kader TBC di masing-masing kelurahan, kemudian melakukan koordinasi dengan petugas promosi kesehatan dan melakukan diseminasi informasi ini secara rutin minimal 6 bulan sekali. Untuk pemanfaatan sistem informasi geografis sendiri juga akan diperluas kepada program-program lain yang terkait sesuai dengan arahan dari mentor dalam hal ini Kepala Puskesmas Kamunji. Rencana tindak lanjut yang ketiga dan yang paling penting adalah bahwa nilai-nilai dasar ASN serta kedudukan dan peran ASN dalam NKRI akan senantiasa kami terapkan dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang pelayan publik, khususnya sebagai seorang epidemiolog di Puskesmas Kamunji. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurjana sudah menyampaikan laporan aktualisasinya secara singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya Pak Hamarudin selaku mentor, mohon kesediaannya untuk memberikan sedikit penjelasan terkait dengan apa yang sudah dilakukan Saudara Nurjana dalam 1 bulan terakhir. Silakan Pak Mentor. Pak Mentor, suaranya bisa diperbesar Volumenya. volumenya. Udah kedengaran suaranya? Suaranya tidak kedengaran, Pak Hamarudin. Nurjana satu kantor kamu? Tidak Pak, saya di rumah Pak. Oh. Belum kedengaran Pak Kapus. Telepon dulu. Nurjana telepon. Iya Pak. Ya. Kalau tidak ya kita pakai indera keenam ini ya. Lagi Pakai indera keenam apa ini Pak Mentor bilangin? Sepertinya sedang memperbaiki perangkatnya Pak. Oh iya. Kalau Pak Mentor ahli bicara bahasa isyarat. isyarat, Ya. Boleh juga. kita mencoba untuk bisa memahami. angkat tangan Bu kalau saya Ya. pakai isyarat. Boleh. Bahasa batin Bu bisa. Maaf belum kedengaran Pak Kapus. Tidak kedengaran. Tetap tidak kedengaran. Apa itu kira-kira volumenya barangkali? Volume laptop dan yang kecil.
Nah, dia posisi mood itu. Berarti kesimpulannya Pak, di masa pandemi ini kan kita sering berkegiatan dengan secara virtual. Nah, ya. Satu lagi kompetensi yang harus kita pelajari, reskill lagi, bahasa isyarat Pak. Ini diperlukan ternyata. Betul. Perlu diantisipasi itu. Iya, harus belajar bahasa isyarat gitu. Masalahnya mau belajar. Ini suara kita didengar beliau ini, Pak. Beliau dengar, cuman kita tidak bisa dengar suaranya. Mungkin belum kedengaran, Pak. Belum kedengaran, Pak. Oh, sudahlah. Pak bicara begini-begini saja Pak. Atau kita anu saja, kita hargai beliau sudah hadir, pasti mendukung. Pasti benar apa yang dilakukan. Ya Pak ya, benar ya. Benar dilakukan Nurjana toh Pak ya. Nah bahasa yang begitu Pak. Gitu ya kayak gitu. Ya. Oke, siap. Saya kira sudah sah itu. Sah. Cocok. Baik. Terima kasih banyak Pak Kapus atas apresiasinya kepada Nurjana. Kita bisa maklumi sesuatu dan lain hal ini. Selanjutnya Ibu Kaban, Ibu Novalina selaku penguji, mohon kesediaannya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan ataupun juga saran terhadap apa yang sudah dilaporkan oleh Saudara Nurjana tadi. Silakan Ibu Kaban. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya pakai bahasa isyarat Pak ya. Yang saya hormati Bapak mentor. Mungkin begitu kali. Oke, saya hormati Pak Mentor, Pak Amarudin, Kepala Puskesmas Kamunji. Yang saya hormati Pak Abu Bakar selaku coach dan yang kita banggakan bersama peserta latsar kita, Nurjana. Terima kasih ya Nurjana sudah melakukan cara-cara kerja baru dengan memanfaatkan teknologi informasi, apps yang sudah tersedia ya. Aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia dan itu kita manfaatkan untuk kemudahan dan kelancaran pekerjaan kita. Nah, ini luar biasa menurut saya dan tinggal sebenarnya betul fasilitas sudah banyak sekali yang fasilitas apps ya, sistem-sistem aplikasi-aplikasi yang sudah ready, yang tinggal kita manfaatkan udah banyak sekali tersedia, tinggal bagaimana kita menggunakan dan manfaatkan itu untuk kebutuhan pekerjaan kita sehingga lebih mudah, lebih cepat, lebih efektif, dan pasti lebih efisien. Dan saya mengapresiasi ini, dan sebenarnya GIS ini juga bisa digunakan untuk hal-hal yang lain ya, pekerjaan-pekerjaan lain, tidak hanya untuk memetakan pasien dengan TBC, tapi juga dengan pasien-pasien dengan jenis-jenis penyakit yang lainnya, dan ini bisa mempermudah kontrol kita dan seterusnya. Ini saya mengapresiasi itu sehingga saya tidak banyak bertanya lagi. Saya hanya ingin pesankan ya, mudah-mudahan ke depan banyak hal yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga kita bisa menghemat tenaga, apalagi di masa pandemi ini teman-teman nakes memang tidak boleh terlalu capek ya, karena jangan sampai kelelahan ya, jangan sampai kelelahan kemudian akhirnya terkonfirm, akhirnya tenaga nakes kita yang harusnya melayani jadi berkurang, karena itu yang persoalan yang ada sekarang. Oke, saya kira itu saja sih. Sukses selalu ya. Mudah-mudahan nanti ke depan semakin banyak yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, bisa melakukan in-house training juga nanti ya ke teman-teman nakes yang lain, supaya dengan semangat yang sama, dengan keterampilan yang sama, bisa mengerjakan banyak hal ya sekaligus sesuai dengan tugas masing-masing dengan tetap memanfaatkan teknologi informasi. Sukses selalu, salam sehat, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Penguji atas apresiasinya kepada Saudari Nurjana, yang mana tadi apa yang baik tetap ditindaklanjuti ke depan pasca pelatihan ini. Dan satu tadi yang saya juga tertarik, bagaimana kita melakukan in-house training ya, kita bisa saling berbagi dengan teman-teman yang lain. Merasa berkelebihan, silakan tularkan pada teman-teman yang lain, termasuk dari Nurjana SKM
Mudah-mudahan masyarakat kita di Kamunji semakin meningkat derajat kesehatannya. Amin. Karena kerja-kerja yang kreatif dari saudara-saudari Nurjana. Sekali lagi terima kasih, apresiasi untuk Anda. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Kaban, terima kasih Pak Kapus. Terima kasih Pak Kapus atas kehadirannya. Ibu Jana selamat bekerja. Akhir daripada sesi ini, mari kita beri aplaus yang meriah pada Nurjana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Ibu Nurjana dan Pak Kapus akan saya bawa ke main session